求天旨。 Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Cerita pada saat ini berlokasi di kolam roh suci, di mana 5 orang pemenang dari turnamen pemuda akan segera memasuki tempat itu untuk menyerap kekuatan supaya mereka mudah dalam menaikkan level kultivasi mereka. Karena energi Yuan di kolam roh suci ini sangat banyak dan murni, dan syarat untuk memasuki kolam adalah mereka harus menjadi orang yang kuat. Di mana 5 orang pemuda yang telah menang dalam turnamen antar pemuda telah membuktikan bahwa diri mereka adalah pemuda yang cukup kuat dan bukan kaleng-kaleng. Kolam suci itu sendiri saat ini dilindungi oleh segel khusus, dan energi hijau yang ada di sana berasal dari para hewan buas kuno yang telah mati, di mana energi itu hanya bisa diserap oleh mereka yang kuat. Lindong dan yang lainnya kini telah sampai di kolam roh suci. Lindong pun bertanya, apakah ini kolam roh suci itu? Energinya luar biasa. Moling sebagai orang dari kerajaan pun mengatakan jika ini memang kolam roh suci, dan dia akan membagi tempat untuk penyerapan energi supaya lebih adil dan tidak berebut tempat. Moling pun mengatakan jika pembagian tempat ini akan menggunakan undian saja biar lebih mudah. Dia kemudian menunjukkan kertas yang akan dipakai sebagai nomor undian pada 4 orang lainnya. Lilang Tian kemudian mengambil nomor undian itu, dan tidak lama setelahnya dia membakar kertas undian sambil mengatakan membosankan. Setelah itu, Lilang Tian pergi lebih dahulu untuk mencari tempat. Dia kemudian melirik ke arah Lindong dan berkata, jika Lindong kali ini akan pulang dengan tangan kosong. Namun Lindong sama sekali tidak takut dengan ancaman Lilang Tian itu. Lindong kali ini juga memulai masuk ke dalam kolam roh suci. Dia benar-benar takjub dengan energi misterius yang ada di tempat itu. Xiaodio pun menertawakan Lindong yang kurang luas wawasannya. Kemudian Xiaodio mengatakan, tentu saja, tempat ini banyak energi misterius, karena di kolam ini ada tulang dewa kuno. Pada zaman dahulu kekuatan hewan buas yang ada di tempat ini mungkin di atas level nirwana, dan di tempat yang dituju oleh Lilang Tian pada saat ini juga memiliki beberapa tulang dari hewan buas itu. Kolam ini jumlahnya ada 200 tulang secara keseluruhan. Mendengar penjelasan dari Xiaodio itu membuat Lindong bersemangat, dan dia ingin segera bergegas untuk menemukan harta rahasia. Xiaodio pun mengatakan jika Lindong sangat beruntung, dan kali ini Xiaodio akan berpisah dari Lindong karena dia akan menjelajah kolam ini untuk mencari barang-barang yang berguna. Sementara Lindong harus berkultivasi untuk penyerapan energi dan meningkatkan kekuatannya. Lindong pun berteriak agar Xiaodio membawa Xiaoyan bersamanya. Setelah Xiaodio dan juga Xiaoyan pergi, Lindong pun mulai duduk bersila karena dia akan segera memulai kultivasinya. Hembusan angin di tempat itu terasa sejuk, mengiringi mereka berlima dalam meningkatkan kekuatan. Dan Moling kali ini terus memperhatikan Lilang Tian. Sebenarnya bocah egois itu akan mengambil tempat kultivasi di sebelah mana? Karena pada saat ini Lilang Tian terus berjalan dan dia menjauh dari 4 orang lainnya. Pangeran Moling yang melihat gelagat aneh dari Lilang Tian kali ini berteriak, Lilang Tian, apa yang ingin kau lakukan? Sambil melihat ke arah Lindong, Lilang Tian pun berkata, aku punya dendam terhadapnya dan akan kuselesaikan di tempat ini. Pangeran Moling pun menimpali, Lilang Tian, kau dan juga Lindong sama-sama dari klan Lin. Kuharap kalian bisa rukun satu sama lain. Mungkin kita akan saling membutuhkan di masa depan. Sambil berlalu, Lilang Tian pun menjawab, aku tidak butuh. Lilang Tian benar-benar tidak mendengarkan perkataan dari Pangeran Moling. Hal ini membuat pangeran tahu jika Lilang Tian itu benar-benar egois. Lindong yang mendengar percakapan mereka pun kali ini mengatakan, Pangeran ketiga, terima kasih atas kebaikanmu. Namun kamu tidak perlu mengurusi orang itu. Dia tidak akan pernah baik padaku, apalagi sampai membantuku. Pangeran Moling kali ini sudah kehabisan cara. Dia pusing dengan perselisihan antara mereka berdua yang padahal mereka masih satu klan. Kali ini Lilang Tian menggertakkan gigi dan dia berkata, kau akan mati karena aku lebih baik daripada dirimu. Tidak lama setelah itu Lilang Tian mulai mengumpulkan energi Yuan dan dia mengeluarkan pusaka cermin pemantul kemudian mengarahkannya pada Lindong, berharap bahwa Lindong akan mati dengan serangan ini atau setidaknya dia terluka parah, karena hal itu benar-benar sesuatu yang diinginkan oleh Lilang Tian pada Lindong. Dong pun tidak takut menghadapi Lilang Tian. Dia juga tidak gentar sama sekali karena Lilang Tian memakai pusaka cermin pemantul. Kali ini Lindong juga memakai batu puncak bidara besar.
Dengan cepat pusaka itu dilempar ke tengah oleh Lindong dan dalam sekejap saja berubah menjadi sebesar gunung Anastasia Kosasi dan langsung menghalangi serangan cermin pemantul milik Lilang Tian. Merasa mampu menghadapi serangan dari si brengsek Lilang Tian itu, kali ini Lindong berkata, "Cuma segitukah kekuatanmu, Lilang Tian?" Lokasi adu senjata tingkat dewa itu menimbulkan riak air yang cukup besar di kolam suci. Asap-asap yang mengepul juga memenuhi tempat mereka beradu pusaka. Manchan yang melihat hal itu berkata di dalam hatinya, apa yang telah terjadi di sana? Dan Duyun juga mengatakan jika mereka berdua memiliki serangan yang sangat kuat. Pangeran Muling pun tidak bisa berbuat apapun karena dia benar-benar tidak mampu melerai mereka berdua yang sudah sama-sama panas. Dan kali ini, Lin Lantian yang tidak mampu mengalahkan Lindong dengan cermin pemantul pun berkata, "Aku telah melakukan yang terbaik. Kenapa tetap tidak bisa mengalahkan bocah itu? Sial!" Serangan pusaka cermin tidak mempan. Hal ini membuat Lilang Tian benar-benar emosi. Dia pun memanfaatkan energi yang ada di kolam suci ini untuk mulai menyerang Lindong. Dengan cepat tangan Lilang Tian membentuk sebuah segel khusus dan dia berkata, "Kau yang memaksaku, aktifkan segel magic pengubah bentuk." Dalam sekejap saja, kini air kolam di depan Lilang Tian terdapat sebuah segel khusus. Dan tidak lama setelah itu, air kolam pun berubah menjadi seekor naga air raksasa. Naga air itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar karena dia memakai energi misterius di kolam roh suci ini. Yang pada saat ini, naga air raksasa itu akan dipakai oleh Lilang Tian untuk melenyapkan Lindong. Namun Lindong tidak berlari ataupun menghindar. Dia akan menghadapi seberapa besar kekuatan Lilang Tian yang telah meminjam energi dari kolam roh suci ini untuk membentuk seekor naga air raksasa. Duyun yang melihat hal itu pun berkata, kekuatan hewan buas air yang kuat. Lilang Tian memiliki teknik yang sangat kuat. Manchan yang di belakang Duyun pun menimpali. Jika Lindong saat ini dalam bahaya besar karena dia merasa energi Lindong hampir ditelan oleh naga air itu. Lilang Tian yang pada saat ini merasa lebih unggul pun mulai mengendalikan naga air dan mengatakan jika energi di area Lindong akan menjadi milik Lilang Tian. Dalam sekejap saja, energi di tempat Lindong berdiri benar-benar terserap oleh naga air Lilang Tian. Dan Lindong masih diam saja belum berbuat apapun. Hal ini membuat naga air Lilang Tian semakin kuat dan lebih kuat. Jika naga air itu mengenai orang biasa, pasti akan langsung tewas. Namun Lindong pada saat ini masih slow dan dia mulai mengecek Lilang Tian sambil mengeluarkan batu simbol pelahap. Setelah itu, batu pelahap pun mulai bereaksi atas perintah dari Lindong. Batu itu pun menyerap semua energi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Naga air milik Lilang Tian kali ini juga meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Dan Lindong masih saja santai menyerap energi dengan batu simbol pelahap di tangannya. Karena memiliki batu yang luar biasa, Lindong pun tersenyum licik ke arah Lilang Tian dan dia mengatakan, "Hehe, otakmu sudah rusak ya?" Karena saat ini, dengan batu simbol pelahap, energi yang telah diambil Lilang Tian bisa diambil balik oleh Lindong dengan cepat. Lindong yang pada saat ini sudah melayang sambil memegang batu simbol pelahap akan menghadapi serangan naga air milik Lilang Tian. Di mana selain untuk mencelakai Lindong, naga air itu juga akan menyerap energi misterius di area Lindong berkultivasi. Tujuannya agar Lindong tidak mendapatkan apapun dari hasil kunjungannya di kolam roh suci ini. Syukur-syukur dia akan mati menurut keinginan Lilang Tian. Namun Lindong yang tidak pernah takut sama sekali dengan pemuda sombong itu, kali ini telah bersiap untuk membalikan rencana dari Lilang Tian menggunakan batu simbol pelahap. Sambil memegang batu itu, Lindong pun berteriak, "Lahap semuanya!" Dalam sekejap saja, batu simbol pelahap bereaksi atas perintah dari Lindong dan mulai menyerap semua energi misterius di tempat ini. Bahkan naga air milik Lilang Tian juga mulai tersedot masuk ke dalamnya. Hal ini membuat Lilang Tian kaget dan dia berteriak dalam hati. Hewan buas airnya tersedot oleh kekuatan Lindong. Apa yang terjadi? Seketika Lilang Tian menjadi geram dan tidak percaya dengan kekuatan hebat milik Lindong itu. Lilang Tian pun kembali mengatakan bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu. Karena saat ini naga air milik Lilang Tian mulai lenyap. Bahkan energi misterius yang berada di area kolam Lilang Tian yang dia pinjam untuk membentuk naga air juga terserap ke arah Lindong. Dengan tatapan mata yang tajam dan terus mengendalikan batu simbol pelahap, Lindong pun berkata, "Enyahlah." Tidak lama kemudian, naga air milik Lilang Tian itu benar-benar lenyap. Naga itu meledak di udara dan berubah menjadi air biasa. Sementara energinya telah terserap oleh Lindong. Pangeran Muling yang melihat hal ini pun sontak berkata, "Kekuatan yang luar biasa." Dan air yang meledak di udara kali ini berjatuhan kembali ke dalam kolam seperti sebuah hujan. Hasil dari ledakannya berubah menjadi kabut yang menutupi seluruh kolam suci. Lilang Tian kini diam membatu. Dia tidak percaya
bahkan dengan kekuatan segel naga air, tetap tidak mampu menghadapi Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lilangtian frustasi. Apalagi energi di kolam roh sucinya juga tersedot oleh Lindong. Dan Lindong pada saat ini tidak akan berhenti sebelum energi di area Lilangtian habis. Hal ini membuat Lilangtian melihat ke arah Lindong dan mengatakan, energi kolam suciku semuanya terserap oleh Lindong. Dimana bisa kita lihat ada sebuah aliran energi hijau dari arah Lilangtian menuju ke tempat Lindong, yang artinya Lindong akan melahap semua energi itu supaya Lilangtian tidak bisa berkultivasi karena tidak terdapat energi di tempatnya. Ini juga bagian dari hukum timbal balik, ingin menghabiskan energi Lindong, malah Lilangtian sendiri yang energinya dihabiskan oleh Lindong. Setelah berhasil menyerap semua energi di tempat Lilangtian, kali ini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, Lilangtian, perjalananmu ke kolam roh suci ini anggap saja sedang bertamasya, karena Lilangtian tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Energi di area kultivasinya juga telah habis. Mansan sambil tersenyum, dia mengatakan, itu terlalu kejam. Dan Lilangtian kini merasa geram oleh tindakan dari Lindong. Dia tidak terima kekalahan ini apalagi sampai ditertawakan oleh Mansan. Dan Lilangtian berkata, brengsek, karena sudah terlanjur emosi. Langtian pun kembali mengaktifkan energi Yuan miliknya dan dia membentuk seekor burung phoenix raksasa, di mana hal ini merupakan teknik bela diri tingkat manifestasi dari klan Lin. Dengan teknik ini, Lilangtian berharap bisa menghabisi Lindong hari ini juga. Lilangtian pun berteriak, kembalikan kekuatanku, phoenix surgawi yang agung. Dengan cepat burung phoenix itu meluncur ke arah Lindong untuk melakukan penyerangan dan mengambil kembali energi yang telah diserap oleh Lindong. Namun Lindong tidak takut dengan serangan dari Lilangtian, karena sebelumnya dia pernah melawan phoenix yang agung dan bisa imbang dengan teknik itu. Burung raksasa itu pun semakin kuat meluncur ke arah Lindong. Saat sudah berada di hadapannya, Lindong pun kali ini mengeluarkan batu puncak penjara besar dan dia melemparkan batu itu. Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar berubah menjadi sebesar gunung. Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar menimpa phoenix surga yang agung dan membuatnya tidak bisa terbang lagi. Burung itu terus ditekan sampai hancur dan menimbulkan ledakan yang membuat air di kolam suci sampai terangkat ke udara karena teknik itu terhubung dengan Lilangtian dan sekarang telah hancur. Hal ini seketika juga melukai Lilangtian. Dia pun memuntahkan seteguk darah. Lindong yang merasa bahwa Lilangtian sudah melemah pun kali ini akan mengambil kesempatan untuk mengakhiri permusuhan ini. Tidak butuh waktu lama, Lindong segera berlari secepat mungkin ke arah Lilangtian dan dia mengeluarkan serangan tapak biru sambil berteriak, Lilangtian, matilah kau. Namun Lilangtian yang tetap tidak mau kalah, dia kembali mengeluarkan cermin pemantul dan melakukan serangan ke arah Lindong. Serangan itu pun kali ini berbenturan dengan serangan milik Lindong. Namun dalam sekejap, serangan Lilangtian kembali tersedot oleh Lindong. Hal ini membuat Langtian geram dan dia mengatakan, energi gelap itu sangat menjengkelkan. Singkirkan itu untukku. Lindong yang melihat Lilangtian tertekan pun kali ini berteriak, aku akan melihat bagaimana kau melakukannya. Dan saat ini, Lindong akan mengeluarkan jari pemenjara surgawi. Namun tiba-tiba saja Xiaodio muncul di samping Lindong dan memanggil namanya. Seketika Lindong pun tidak meneruskan serangan dan dia membatalkan untuk memanggil jari pemenjara surga. Kemunculan Xiaodio yang tiba-tiba itu membuat Lindong jadi bingung. Sebenarnya ada apa? Apakah telah terjadi sesuatu? Dan apakah Xiaodio baik-baik saja? Tanya Lindong. Xiaodio lalu mengatakan, Lindong, berhati-hatilah. Makhluk yang ada di dalam tubuh Lilangtian kini sudah kembali masuk ke dalam tubuhnya. Lindong pun melihat ke arah Lilangtian yang terdiam dan Lindong bertanya, makhluk apa itu? Xiaodio pun menjawabnya bahwa itu adalah makhluk jiwa yang kuat. Lilangtian masih saja terlihat terdiam tanpa melakukan sesuatu karena sebenarnya saat ini dirinya sedang berkomunikasi dengan Samsudin selaku dukun gaib yang berada di dalam tubuh Lilangtian yang selalu memberinya bantuan kekuatan yang besar. Lilangtian pun berkata, Master Samsu, kita harus membunuh Lindong saat ini juga. Dia telah menghancurkan formasi segel naga air dan mengambil semua energiku. Aku tidak terima ini semua dan harus membunuhnya. Master Samsu pun kali ini terlihat sangat kaget dan dia pun berkata, aku mengatur formasi itu untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lilangtian yang sudah dikuasai emosi karena kalah dari Lindong, dia berteriak, Master Samsu, aku ingin dengan cara apapun. Kita harus membunuh bocah itu. Jika tidak, maka akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Master Samsu pun menjawabnya, saat ini sulit untuk membunuhnya. Lilangtian pun bertanya,
Kenapa Master Samsu? Master Samsu pun mengatakan ada keberadaan misterius di dalam tubuh bocah itu. Aku bertarung dengannya di dasar kolam, tapi aku tidak bisa mengatasinya. Hal ini membuat Lilangtian menjadi sangat emosi, dan dia berkata, dia sudah merampas energiku. Bagaimana bisa mengabaikan semua ini? Sambil mengepalkan tinju dengan keras, Lilangtian pun berkata, bocah ini benar-benar tidak bisa diabaikan. Sang master pun menjawab, hei tenanglah, kau harus tahu cara mengendalikan dirimu. Jika kehadiranku terungkap, itu tidak baik untukmu. Dan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, setiap orang memang harus menjalani ujian dan juga cobaan yang menyakitkan. Dia pun menghentikan pertarungannya dengan Lindong untuk saat ini. Ketika kondisi sudah tenang, 4 orang mulai melakukan kultivasi untuk menyerap energi misterius dari kolam roh suci ini. Namun tidak dengan Lilangtian, karena energi di kolamnya sudah dihabiskan oleh Lindong. Kini terlihatlah Lindong yang fokus dalam kultivasinya. Sementara Lilangtian yang tidak terima dengan kekalahan itu terus mengumpat di dalam hati, dan dia mengatakan, pria rendahan dari keluarga cabang. Anehnya dia juga dijaga oleh keberadaan yang misterius. Itulah sebabnya dia berani menyerap energi kolam roh suciku dengan sembarangan. Hal ini benar-benar menjadi beban dalam hati Lilangtian. Dia selalu terbayang-bayang pada saat Lindong menyerap semua energi dari area kolam roh sucinya, sehingga kunjungannya ke tempat ini tidak mendapatkan hasil apapun. Boro-boro menjadi lebih kuat, yang ada malah terluka. Lilangtian merasa bahwa kekalahannya ini menjadi bahan tertawaan oleh Mangsan, Moling, dan juga Duyun. Dan dia tidak akan pernah mengulangi kejadian yang memalukan ini, karena niatnya untuk pamer kekuatan di hadapan orang untuk mencelakai Lindong. Malah dia sendiri yang kalah dan celaka. Pada saat ini semuanya telah selesai dalam kultivasinya dan menyerap energi kolam roh suci. Lindong pun mulai berdiri. Dia terlihat penuh dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Akibat berhasil menyerap energi misterius di areanya sendiri, ditambah dengan area milik Lilangtian. Hal ini membuat Lilangtian terlihat sangat marah. Namun dia juga tidak bisa berbuat apapun. Sambil melihat Lindong, Lilangtian pun berkata, bajingan, sialan kau Lindong, tunggu saja. Aku akan memastikan bahwa kamu akan mati tanpa mendapatkan pemakaman. Xiaodio yang telah kembali ke sisi Lindong juga membuat Xiaoyan otomatis kembali. Namun kembalinya Xiaoyan ini tampak berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang tubuh Xiaoyan terlihat bercahaya. Dia lebih kekar dan sepertinya kekuatannya juga telah meningkat. Lindong pun bertanya ada apa dengan Xiaoyan, dan Xiaodio menjawabnya bahwa Xiaoyan saat ini telah kembali mengalami evolusi. Dan di masa depan nanti, dia akan memiliki kekuatan serang yang luar biasa. Xiaodio pun memperingatkan Lindong jika perang 100 kekaisaran itu sangat berbahaya. Di sana, Lindong harus selalu berhati-hati. Lindong pun dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia tidak peduli sesulit apapun di perang 100 kekaisaran, dia harus mendapatkan posisi yang bagus dan menjadi yang teratas. Xiaodio pun menyarankan, jika begitu, maka Lindong harus segera meningkatkan kekuatannya. Lindong pun kini teringat jika Xiaodio pergi adalah untuk mencari barang-barang berharga. Karena Lindong sudah sangat mengenal Xiaodio, dia yakin bahwa Pangeran Martin Langit itu tidak akan kembali dengan tangan kosong, dan pasti akan selalu membawa barang-barang yang bagus. Xiaodio pun sudah menduga jika Lindong pasti akan selalu mengandalkan dirinya. Dan benar saja, Xiaodio pun kali ini mendapatkan barang yang cukup bagus. Dia pun mulai mengeluarkan barang itu dan ternyata yang diperoleh oleh Xiaodio adalah tombak dengan cahaya emas. Lindong pun merasa takjub dan dia bertanya, benda apa itu? Xiaodio pun mengatakan bahwa ini adalah harta roh kehidupan yang dibuat oleh buaya surga kuno menggunakan tulangnya sendiri. Lindong merasa bahwa barang ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Lindong pun mulai menyentuh tombak tulang buaya surgawi itu. Dan tiba-tiba saja, tombaknya terjatuh karena Lindong tidak mampu mengangkatnya. Lindong merasa bahwa tombak itu beratnya pasti puluhan ribu kilogram karena dia benar-benar tidak mampu mengangkat senjata dewa itu. Dan tiba-tiba saja tombak tulang buaya itu bereaksi. Dia mengeluarkan cahaya di bagian bulatan mata tombaknya. Dan dalam sekejap, tombak itu ingin kabur dari Lindong. Namun Lindong dengan sekuat tenaga memegang tombak buaya supaya tidak terlepas dan dia berkata, tidak, tombak ini melawan dengan ganas. Sialan, aku tidak bisa mengontrolnya. Dan pada saat ini tubuh Lindong terseret oleh tombak tulang buaya. Dia pun dibawa kemana-mana sampai jauh sekali. Namun Lindong masih tetap tidak mau melepaskannya karena ini merupakan harta roh tingkat tinggi. Jika sampai lepas, maka Lindong akan menyesal. Maka dari itu, dia terus memegang tombak itu meski dirinya harus terseret kemana-mana.
Karena merasa tidak ingin melepaskan senjata itu, Lindong pun dengan cepat mengaktifkan energi yuannya dan ingin adu kekuatan siapa yang lebih kuat dengan tombak itu. Lindong pun sambil terus memegang erat tombak buaya surgawi, dia mengatakan, "Aku tidak peduli seberapa kuat kamu saat masih hidup, namun saat ini aku akan mengendalikanmu." Sontak tarik-menarik antara Lindong dan juga tombak tulang buaya pun sampai menimbulkan ledakan dan juga cahaya terang yang bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh. Waktu berlalu 5 hari kemudian, tombak tulang buaya surgawi kuno saat ini sudah tidak bercahaya. Namun senjata itu masih tergenggam erat di tangan Lindong. Dan kali ini Lindong terlihat terbaring di tanah karena dia sangat kelelahan. Dalam waktu 5 hari ini tenaganya terkuras habis-habisan demi memurnikan tombak tulang buaya. Namun usahanya tidak sia-sia karena pada akhirnya tombak itu berhasil dimurnikan dan telah sah menjadi milik Lindong. Dengan begitu Lindong akan mampu menggunakan tombak sakti itu sesuka hatinya. Lindong yang sangat kelelahan dan kehabisan tenaga kini tertidur dan raut wajahnya terlihat memelas penuh tekanan. Dalam tidurnya itu, Lindong merasa ada seseorang yang memanggil-manggil namanya. Dia pun seperti melihat sosok seorang wanita dan Lindong berusaha membuka matanya, kemudian dia berkata, "Siapa itu?" Lindong pun melihat sosok gadis pujaan hatinya. Siapa lagi kalau bukan Ling Qingsu? Di dalam benak Lindong saat ini, Qingsu mengatakan, "Lindong, apa kau tahu? Aku sudah menunggumu." Seketika Lindong menjadi sumringah. Wajahnya terlihat cerah dan dia menjawabnya, "Aku juga sedang mencarimu." Dan tiba-tiba saja sosok Qingsu itu berubah menjadi sosok Rehan, yang ternyata itu bukanlah Qingsu, namun si Rehan boneka darah. Rehan pun tersenyum pada Lindong, dan hal ini sontak membuat Lindong syok. Kemudian dia berteriak, "Wah, boneka darah, bagaimana bisa dia melakukan ini?" Xiaodio pun bertanya, Lindong, kau itu sedang mimpi apa? Cepat tekan boneka darah itu, atau dia akan membunuhmu ketika bisa keluar dari segel." Lindong yang masih bingung pun kali ini bertanya, bagaimana cara menekannya? Dan Xiaodio menjawab, "Gunakan saja batu puncak penjara besar." Yang pada akhirnya si Rehan boneka darah berhasil ditekan dan tidak jadi memakan Lindong.